Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Agustino Pratama. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kelas yang Terbakar. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebuah kisah seorang murid yang pernah berinteraksi dengan salah satu penghuni bekas kelas yang pernah terbakar sekitar tahun 80-an. Cerita ini aku dengar sekitar awal tahun 2009 saat aku masih duduk di bangku SMA. Cerita dari adik kelas yang pernah berinteraksi dengan salah satu murid tak terlihat di sekolahku dulu. Seperti sebelumnya, nama dan tempat akan disamarkan. Bagi yang tahu tentang cerita itu, ini adalah versi dari seorang murid yang mungkin saja ada perbedaan atau kesamaan dengan cerita versi orang lain yang pernah mendengarnya. Sore itu, seperti biasa, sepulang sekolah aku nongkrong di sanggar pramuka yang letaknya di bagian belakang sekolah. Dekat dengan sanggar pramuka, terdapat jembatan penghubung antara bagian sekolah utama dengan area tambahan yang entah bagaimana ceritanya lokasinya terpisah. Di bawah jembatan itu bukan sungai, melainkan jalan kecil yang merupakan akses dari beberapa rumah warga, perkampungan yang lokasinya di belakang sekolah. Area di seberang jembatan saat itu masih terdapat beberapa bangunan yang belum direhab. Ada perpustakaan sekolah yang tepat di samping jembatan. Di depannya ada dua ruangan lab fisika dan lab kimia. Di samping lab fisika terdapat dua kamar mandi yang kondisinya bisa dikatakan tidak layak. Catnya sudah terkelupas dan dindingnya sudah hampir dipenuhi lumut. Kamar mandi itu berada tepat di bawah tangga jembatan. Jembatan merah sebutan yang dulu sering dipakai oleh murid sekolah itu di tahun 2000-an. Di samping perpustakaan, ada sebuah ruangan kosong yang sempat digunakan sebagai ruang kelas dan kemudian diubah menjadi ruangan serbaguna. Ada dua bangunan lain yang letaknya di ujung paling belakang, yang saat itu masih dipakai untuk ruang kelas. Dan narasumber cerita ini saat itu merupakan salah satu murid di kelas itu. Ada satu ruangan lain yang letaknya mungkin tidak disadari oleh sebagian murid sekolah itu, karena pintu ruangan itu tidak terlihat dari luar bangunan. Ruangan itu adalah gudang perpustakaan. Pintunya berada di dalam area perpustakaan, dan lokasinya berada di antara perpustakaan dan ruangan serbaguna. Bagi yang pernah menyadari keberadaan tempat itu, mungkin akan ngeri dengan keadaan di dalamnya. Ruangan yang gelap di mana lampu ruangan sangat jarang dinyalakan. Tumpukan buku-buku tertata rapi namun berdebu. Sejak aku berada di sekolah itu, area belakang sekolah itu memang penuh dengan cerita-cerita misteri. Dan beberapa cerita mungkin akan ikut tersampaikan dalam kisah ini. Sekelompok siswa sedang berkumpul sambil duduk lesehan di atas tikar yang dibentangkan di depan sanggar pramuka. Suasana di sana hanya berisi anak-anak pramuka yang sedang mempersiapkan suatu kegiatan. Aku berjalan mendekat ke arah sanggar dan disapa oleh salah satu dari mereka. Warung di sebelah sanggar pramuka ternyata masih buka dan aku memutuskan untuk masuk ke warung, nongkrong di sana. Saat masuk ke dalam warung itu, ada dua orang siswi yang sebelumnya sedang membicarakan sesuatu. Tiba-tiba menghentikan interaksinya. Tidak lama kemudian, salah satu dari dua siswi itu
pergi meninggalkan temannya. Sudah, tidak apa-apa. Tenangkan dulu pikiranmu, jangan berpikir yang tidak-tidak. Sedikit aku dengar pesan terakhir sebelum temannya itu pergi. Setelah temannya pergi, aku memperhatikan gerak-gerik siswi itu. Aku mengenalnya. Ternyata dia adalah adik kelas yang juga satu organisasi denganku. Sesekali aku pun berinteraksi dengannya. Saat itu, tiba-tiba dia mendekat duduk di kursi yang berada di depanku. Kami hanya terpisahkan oleh meja warung yang sudah dibersihkan. Dan dia menanyakan sesuatu yang tidak saya duga. "Mas, sebentar lagi lulus kan?" Dia memberi jeda sebelum meneruskan kata-katanya. "Selama di sekolah, pernah tidak mendengar cerita di sekolah ini?" "Hah? Cerita apa nih?" "Ya, memang banyak cerita yang aku dengar tentang sekolah ini. Tapi berhubung penasaran dengan ceritanya, aku coba menunggu dia meneruskan." "Pernah dengar cerita kalau ada kelas yang terbakar? Dulu banget mas kejadiannya." Jujur, perihal kelas yang terbakar, baru kali ini aku mendengar cerita itu. Dan aku jadi merasa tertarik dengan kelanjutan ceritanya. "Belum sih. Kalau Buwar, mungkin tahu." Buwar adalah yang mengelola warung dalam sekolah ini. Jika ditanya sejak kapan jualan di sekolah, jawabannya sudah sejak zamannya guru di sekolah itu masih jadi murid. Bisa dikatakan sudah puluhan tahun Buwar jualan di dalam area sekolah. "Wah, kalau kamu belum pernah dengar, ya udah mas." Raut wajahnya berubah dan seperti tidak berniat meneruskan ceritanya. Sek, kenapa sih kok kamu tiba-tiba nanyain cerita itu?" Dari belakang siswi itu, aku bisa melihat Buwar yang sedang senyum-senyum sendiri, seakan ikut mendengar pembicaraan kami. Dan senyum itu seakan menyiaratkan kelucuan karena aku dianggap kurang tahu masalah ini. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan perihal cerita kelas yang terbakar dari siswi itu. Yang dicerita ini akan aku sebut sebagai Risma. Sore itu, keadaan sekolah sudah sepi. Risma dan salah satu seorang temannya masih bertahan di kelas belakang sekolah. Risma baru menyadari bahwa hari sudah sore ketika ia memperhatikan ke arah jendela. Tak hanya cahaya di luar kelas yang sudah tampak meredup, ada sesuatu yang lain tiba-tiba membuat pandangan Risma berhenti terpaku. Teman sebangkunya sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kelas. Sebelum ia menyadari bahwa Risma tiba-tiba terdiam dan pandangannya seakan kosong menatap ke arah jendela. Terheran, apa yang diperhatikan Risma? Karena temannya tidak melihat sesuatu yang aneh di luar kelas. Risma masih terdiam. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang berada di depan ruang serbaguna. Terlihat dari jendela kelas yang memang masih berbentuk jendela lebar, dengan kaca yang sudah ada retakan di sudutnya. Seorang anak perempuan dengan seragam sekolah duduk sendiri dengan wajah tertunduk ke bawah. Rambutnya pun ikut tersibak ke bawah menutup bagian samping mukanya. Sayang, hanya Risma yang merasakan kengerian saat itu, karena temannya sama sekali tidak melihat ada murid lain selain mereka berdua di tempat itu. Tiba-tiba pandangan Risma gelap, namun rasanya hanya seperti mengedipkan mata, dan Risma tidak melihat teman yang bersamanya tadi. Aneh. Saat itu Risma tidak sedikit pun panik. Dengan santai, ia mengambil tasnya dan keluar dari kelas. Melewati depan ruang serbaguna, Risma kembali melihat sosok berseragam sekolah yang sempat dilihatnya dari jendela. Penasaran, akhirnya ia memutuskan untuk mendekati anak perempuan itu. Risma merasa belum pernah melihat anak ini, baik dari kakak kelas ataupun teman setingkatnya. "Kak,
masih ada di sini? Sudah sore loh, sapa Risma. Masih nungguin, Dek. Aku belum dijemput, jawab anak berseragam itu. Loh, nungguin jemputan di luar saja, Kak. Di sini kalau sudah sore gelap loh. Aku biasa dijemput di sini, Dek. Oh, berarti nanti masih akan ada yang datang ke sini buat jemput Kakak ya? Ya sudah kalau begitu, aku temenin Kakak nunggu. Risma duduk di selasar depan lab kimia yang berhadapan dengan ruang serbaguna. Sesekali ia mengamati anak itu, yang dikiranya sebagai kakak kelasnya. Memang terasa aneh. Seharusnya kalau dia kakak kelasnya, ruangannya ada di bagian tengah dan harusnya nunggu di depan kelasnya. Di dalam agak panas, Dek. Makanya aku nunggu di sini. Tiba-tiba anak itu memulai perbincangan. Risma tertegun. Pandangannya tertuju ke arah pintu ruang serbaguna. Agak terbuka hanya secelah. Loh, emang barusan ada kegiatan di dalam ya, Kak? Anak itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya, tanpa suara. Risma semakin penasaran, tapi ia tidak berani menatap ke arah anak itu. Risma hanya berusaha memperhatikan ke arah pintu ruang serbaguna. Tiba-tiba, Risma merasakan keanehan. Dari celah pintu ruang aula, dapat dilihatnya seperti ada beberapa bangku mirip yang ada di kelasnya. Seolah ruangan itu digunakan lagi untuk ruangan kelas. Tapi, sejak kapan? Risma sendiri tidak pernah melihat ruangan itu kembali ditata kembali menjadi ruang kelas. Ibumu, gimana kabarnya? Risma tertegun mendengar ucapan anak itu. Kenapa tiba-tiba ia menanyakan perihal keadaan orang tua Risma? Hehehe, Ibu. Alhamdulillah, ibuku sehat. Kenapa toh, Kak? Enggak apa-apa, Nduk. Salam ya buat ibumu. Bilang aja, dapat salam dari Rianti, temennya. Risma merinding, namun perasaannya mulai tak karuan. Tiba-tiba hawa panas terasa dari ruang serbaguna itu. Angin tiba-tiba tertiup kencang, dan pintu kelas tergerak terbuka. Kobaran api menyala-nyala dari dalam kelas. Panik, Risma pun seketika berdiri dari duduknya dan hampir berlari. Kibasan angin dari dalam ruang serbaguna menerpa ke arah anak yang masih duduk di depan ruangan. Dan saat rambutnya yang terurai ke bawah tersibak, wajahnya tampak mengerikan. Dengan luka bakar yang hampir 100% menghancurkan wajah itu. Risma berlari menuju jembatan merah, dan disitulah ia bertemu dengan temannya. Panik, Risma pun berteriak minta tolong karena ada ruangan yang terbakar. Saat itulah, Risma tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Sudah berada di sanggar pramuka ditemani oleh beberapa temannya. Begitu kronologi awal cerita Risma tentang kelas yang terbakar. Cerita Risma masih berlanjut setelah ia menceritakan kisah tersebut pada orang tuanya. Rianti siapa, Dek? Tanya ibu setelah Risma membuka cerita pada orang tuanya. Risma menyampaikan salam dari anak yang ditemui entah melalui mimpi atau nyata di depan ruang serbaguna sekolah, dan menanyakan pada ibunya tentang nama Rianti. Ibu juga salah satu alumni di sekolah itu. Ketika mendengar nama Rianti dan mendengar cerita Risma, ibu mulai bisa memahami siapa Rianti yang dimaksud oleh Risma. Rianti adalah nama salah satu murid di sekolah itu. Namun, untuk angkatan yang seharusnya sudah tamat sekolah sejak puluhan tahun lalu, kisah tentang Rianti adalah sebuah cerita rekaan. Aku maksudkan untuk menjadi pelajaran bagi para pelajar. Ambil hal positif dari cerita ini. Di akhir cerita tentang Rianti, akan ada kejadian bagaimana kelas di sekolah itu bisa terbakar. Rianti adalah salah satu murid kelas 2 di sekolah itu. Salah satu murid berprestasi dan berparas manis. Namun,
Di balik kelebihannya, ada kekurangan yang tidak bisa dilihat sebelum berinteraksi dengannya. Adalah kesulitan berbicara. Setiap berbicara dengan orang lain, perkataannya mungkin akan tidak mudah dimengerti. Nada bicaranya seperti orang dengan kekurangan, bibir sumbing. Namun, Rianti adalah seorang gadis yang ceria di balik sifatnya yang pendiam. Mungkin, sifat pendiamnya itu karena kekurangan yang dimilikinya. Akhirnya, jarang berinteraksi dengan teman seangkatannya. Kelebihan Rianti ada di pelajaran matematika dan menggambar. Gambar Rianti bisa dikatakan punya nilai seni yang di atas rata-rata. Salah satu teman sekelas yang sering memuji gambar Rianti adalah teman sebangkunya. Menurutnya, gambar Rianti selalu punya makna tersirat. Teman sebangku Rianti itu bisa dikatakan salah satu murid yang bisa menerima kekurangan Rianti. Pasalnya, Rianti sering sekali mendapat bulian dari beberapa teman sekelasnya. Salah satu pelajaran yang tidak disukai Rianti adalah pelajaran bahasa. Pernah suatu ketika, saat pelajaran bahasa Indonesia, setiap siswa diharuskan membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Bisa ditebak? Sudah pasti, kekurangan Rianti adalah penyebab kenapa ia tidak menyukai pelajaran bahasa. Rianti sampai menangis setelah membacakan puisinya di depan kelas, melihat reaksi teman-temannya yang kebanyakan menertawainya saat ia memeragakan suatu penghayatan. Meski terkadang, gurunya sering menghimbau teman-temannya agar menghargai setiap usaha dan kegigihan Rianti. Namun memang kejadian bullying seakan susah dihindarkan dari kebiasaan di sekolah. Kejadian saat pembacaan puisi itu sering menjadi bahan bullying oleh teman sekelasnya. Siang itu, saat jam istirahat sekolah, Rianti dan teman sebangkunya sedang berada di dalam kelas. Temannya itu sedang duduk mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan hari itu. Sedangkan Rianti asik mencoret-coret di atas secari kertas. Dari bangku lainnya, beberapa kali terdengar suara anak laki-laki yang sedang bercanda dengan temannya, yang sesekali dikeraskan suaranya saat menirukan suara Rianti dalam candaannya. Rianti pun hanya melirik siapa yang masih asik membuli dia. Dengan sorot mata yang tajam, ingin rasanya Rianti membentak mereka. Namun, berusaha ia meredam amarahnya. Teringat jika dia melampiaskan kemarahannya, hanya akan menjadi bahan bullying lain untuk mereka. Akhirnya, teman sebangku Rianti menyelesaikan tugasnya. "Rampung," kata temannya itu, dengan nada yang hampir seperti berteriak. "Nih, makasih ya. Untung temanku satu ini pintar matematika, jadi bisa tak contek tugasnya. Hehehe." Rianti hanya menanggapi dengan tawa. Gambar apa sih? Kok kayaknya asik bener?" tanya temannya itu. Rianti tidak menjawab, hanya menyodorkan secari kertas yang sedari tadi dicoret-coretnya. Di kertas itu terlihat gambar Rianti yang berbentuk sketsa. Yang membuat temannya itu penasaran adalah sketsa itu seperti gambar kelasnya. Posisi mereka berdua berada di bagian belakang, dekat dengan jendela. Dan terlihat beberapa anak yang sedang melakukan kebiasaannya. Yang jadi perhatian temannya itu adalah gambar salah satu anak yang sedang berlari. "Lah, kenapa ini bocah? Kok kamu gambar masih lari kayak gini?" tanya temannya penasaran. Rianti sedikit tertawa mendengar pertanyaan temannya itu. "Hehehe, dia kaget gara-gara dikerjain," jawab Rianti dengan suara khasnya. "Nih, lihat bagian bawah celananya, ada api kan?" Rianti tertawa setelah menjelaskan maksud gambarnya itu. Tawa Rianti seakan merupakan ekspresi kepuasan. Gambar itu adalah gambar anak laki-laki yang baru saja membulinya. Sengaja ia gambar sebagai bentuk luapan kemarahannya. Bagi Rianti, membalas bulian dengan mengekspresikannya melalui gambar adalah caranya untuk menenangkan diri.
Tapi tak disangka, gambar itu seakan menjadi pertanda buruk untuk kejadian yang akan terjadi beberapa hari setelahnya. "Yan, hari ini aku ada rapat OSIS. Nanti kamu pulangnya nunggu aku ya. Depan kelas aja biar gampang aku cari," kata teman sebangku Rianti. Rianti hanya mengangguk. "Kayaknya aku nggak bisa ikut jam terakhir. Dapat tugas keluar sekolah nih dari kakak kelas." Perkataan itu sedikit meresahkan Rianti. Pasalnya jam terakhir nanti adalah pelajaran bahasa. Terlebih akan ada praktek di ruang sebelah, lab bahasa. Lab bahasa berada tepat di sebelah ruang kelas Rianti. Masih terbilang ruangan baru di sekolah ini. Rianti yang biasanya bersama dengan teman sebangkunya, kali ini harus menghadapi pelajaran bahasa sendirian. Saat itu, teman-teman sekelasnya terlihat begitu antusias, hanya Rianti yang sepertinya tidak nyaman dengan kegiatan itu. Teman-teman yang lain seperti berebut tempat, sehingga Rianti yang jadi terabaikan akhirnya menempati sisa tempat yang masih kosong di sudut ruangan. Perasaan Rianti benar-benar tidak nyaman, dan sesekali firasat buruk seakan bolak-balik menghantuinya. Tak terasa, hampir setengah jam mereka berada di tempat itu. Rianti yang memang sudah tidak nyaman, tiba-tiba merasakan hawa panas dari atas ruangan. Tidak lama, hawa panas itu pun disadari oleh yang lain, dan suasana dalam ruangan itu pun mulai ricuh. Gurunya coba menenangkan semua muridnya, dan berniat memeriksa keluar ruangan. Semua yang ada di dalam kelas itu pun hampir bergegas menyusul gurunya keluar termasuk Rianti, yang mulai panik mengikuti teman-temannya yang lain. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit-langit, dan semua yang ada dalam ruangan berlari, berdesakan satu sama lain. Namun terlambat, dari bagian atas ruangan mulai terlihat ada api yang menyala. Rianti yang sesekali melihat ke atas di sela kepanikannya, melihat langit-langit ruangan itu hampir berubah warna menghitam. Beberapa anak perempuan berteriak, saat akhirnya beberapa bagian langit-langit berjatuhan. Rianti menyaksikan beberapa temannya yang terkena jatuhan penutup langit-langit. Kepanikan telah membuat pintu keluar sulit dilewati, karena semua anak saling berdesakan. Namun Rianti terjebak di tengah ruangan, tanpa semua menyadari. Hanya beberapa anak yang berhasil selamat keluar dari ruangan itu. Sisanya terjebak dalam ruangan yang pada akhirnya hangus terlalap api yang seakan tak terkendali, membakar seisi ruangan dan merembet ke kelas di sebelahnya, kelas Rianti. Selain bersumber awal dari cerita adik kelasku yang pernah ditemui oleh sosok murid tak terlihat itu, cerita ini juga dirangkum dari beberapa warga sekolah, baik penjaga sekolah yang lama, penjaga perpustakaan, tukang bersih-bersih sekolah, ibu penjual warung, dan alumni. Kebanyakan, sejak peristiwa kebakaran kelas itu, di sekolah mulai sering muncul cerita mistis tentang murid-murid sekolah yang terbakar, termasuk hadirnya makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata. Beberapa tahun setelahnya, 2 ruangan yang terbakar itu dibangun kembali dan difungsikan untuk 2 ruangan yang berbeda. Lab bahasa yang terbakar dibangun jadi ruangan perpustakaan, dan ruang kelas di sebelahnya kembali menjadi ruang kelas. Dan akhirnya entah kenapa, pada akhirnya kembali dikosongkan. Aku sendiri saat awal duduk di kelas 2, sempat menempati kelas itu sebagai kelas sementara. Ruang kelas yang bersebelahan dengan perpustakaan jadi salah satu nilai tersendiri bagiku, yang dulu masih tertarik dengan dunia literasi. Kisah yang masih berkaitan dengan cerita mistis kelas yang terbakar terjadi di ruang perpustakaan, bersumber dari cerita penjaga perpustakaan saat aku duduk di kelas 3. Jam terakhir hampir selesai. Ruang perpustakaan itu baru saja dipakai untuk jam pelajaran bahasa, mengingat sudah hampir saatnya pulang.
Guru bahasa di sekolah itu menghimbau muridnya untuk kembali ke kelas. Pada akhirnya satu persatu para murid bergegas meninggalkan ruangan perpustakaan. Bu Utari, penjaga perpustakaan saat itu memantau murid-murid yang meninggalkan ruangan itu dari mejanya. Sampai saat sebelum tiba waktunya pulang, Bu Utari kembali memeriksa ruangan, merapihkan kursi-kursi yang cukup berantakan. Hal itu kurang disukai olehnya. Menurut Bu Utari, seharusnya murid-murid sadar diri, sadar tempat. Perpustakaan harusnya menjadi tempat yang nyaman, dan harusnya setiap yang meninggalkan ruangan itu perlu memperhatikan kenyamanan di tempat yang akan ditinggalkan. Saat menuju salah satu sudut ruangan, tepatnya di lokasi pintu gudang yang letaknya hampir tak terlihat karena terhalang lemari tempat kumpulan surat kabar, Bu Utari menjumpai seorang murid yang sedang berdiri membelakanginya. Tidak curiga, karena disangkanya murid itu sedang menyelesaikan tugas yang mendesak. Bu Utari terus melanjutkan bersih-bersih. Dalam hati, Bu Utari justru bersyukur ada yang menemaninya. Sebelum meninggalkan area itu, Bu Utari sempat berpesan, "Sudah hampir pulang, Dek. Buruan, jangan lupa tempatnya dirapikan." Lalu kembali ke meja kerjanya. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Namun Bu Utari tidak juga melihat si murid yang tadi keluar dari perpustakaan. Dengan agak jengkel, Bu Utari kembali mendatangi tempat itu. Dan Bu Utari dikejutkan dengan kejadian yang tak terduga. Bu Utari tidak menemukan keberadaan anak itu, namun melihat pintu gudang terbuka. Saat itu, Bu Utari agak jengkel karena mengira murid itu sembarangan membuka dan masuk ke dalam gudang. Dengan cepat, Bu Utari berjalan ke arah pintu gudang, bermaksud akan memarahi murid itu. Namun, apa yang dilihat Bu Utari saat menengok masuk ke dalam gudang? Bu Utari melihat anak perempuan berada di sudut paling dalam gudang, dan saat itu Bu Utari hampir mengeluarkan perkataannya. Anak itu menoleh, sambil menyeringai, menampakkan wajah dan senyumannya yang pucat dengan luka yang menyayat lebar di bagian pipinya. Bu Utari pun kaget dan berteriak sekeras ia bisa. Suara teriakannya sampai ke arah warung sebelah Sanggar Pramuka, bahkan mungkin sampai ke arah kelas yang berada di samping jembatan. Berduyun-duyunlah orang lain yang mendengar suara Ibu Utari, termasuk Pak Moko yang sedang menunggu jam pulang di warung Buwar. Bu Utari berjalan tertatih ke arah meja kerjanya saat Pak Moko datang. "Kenapa, Mbak? Ada apa?" tanya Pak Moko. "Ada yang menampakkan diri." Bu Utari masih memejamkan matanya, berusaha melupakan kejadian yang baru saja menimpanya, dan tentu ingin menghilangkan bayangan raut wajah yang baru saja dilihatnya. Setelah agak tenang, Bu Utari langsung diajak meninggalkan tempat itu dan menceritakan kejadian itu pada beberapa orang yang menanyakannya. Sejak saat itu, Bu Utari dan penjaga perpustakaan yang lain tidak lagi menutup perpustakaan di akhir jam sekolah, dan beliau tidak bersedia menutup perpustakaan sendirian. Seingatku, kejadian ini terjadi saat aku duduk di kelas 2. Keesokan harinya berita kejadian itu langsung jadi pembicaraan warga sekolah. Aku sendiri awalnya mendengar kabar saat di kantin. Saat ibu kantin sempat menanyakan apakah aku sudah mendengar kabar tentang Bu Utari. Tapi untuk detail ceritanya, baru saat kelas 3 aku mendengarkan detailnya dari Bu Utari. Ada satu cerita terakhir yang akan menjadi penutup cerita ini. Siap-siap. Setiap sekolah mempunyai sejarah dan cerita yang berkembang di lingkungannya masing-masing, termasuk cerita misteri yang sering membuat ngeri siapapun yang mendengarnya. Tapi, setiap cerita pasti selalu punya makna yang tersirat, yang perlu dijadikan introspeksi dan pelajaran. Aku agak lupa-lupa ingat cerita terakhir yang akan aku ceritakan, yang masih berkaitan dengan kelas yang terbakar ini. Kejadiannya antara saat kegiatan KBO atau saat kegiatan pramuka.
Yang pasti, saat itu masih ada kegiatan kesiswaan di sekolah. Kegiatan yang dulu masih sering diadakan di sekolah sampai waktu malam hari. Cerita itu tepatnya dimulai saat kegiatan malam. Susunan acaranya, kalau tidak salah adalah pemantapan mental, yang dulu seakan seperti kegiatan uji nyali. Cerita ini aku dapatkan dari salah satu seniorku di organisasi sekolah, di mana cerita itu merupakan pengalamannya saat acara itu. Terjadi sekitar 2 tahun sebelum aku masuk ke sekolah itu. Malam itu panitia yang berasal dari kelas 2 dan beberapa diantaranya kelas 3 sedang mempersiapkan acara pemantapan dimulai. Peserta yang berasal dari kelas 1 dibuat berkelompok yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Setiap kelompok yang sudah disusun dihimbau agar berbaris di lapangan. Namun, sebelum acara dimulai, salah seorang anak tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya diminta untuk beristirahat, tidak mengikuti kegiatan. Dan dari semua kelompok, hanya satu kelompok yang berisi 2 anak. Kedua anak itu, sebut saja namanya Tiar dan Bagus. Sedangkan satu anak yang batal ikut kegiatan, sebut saja namanya Hilman. Dikarenakan kelompok mereka hanya ada 2 anak, urutan keberangkatannya digilir di pertengahan. Tiba saatnya kelompok Tiar dan Bagus mendapat giliran jalan. Keduanya berjalan menyusuri setiap lorong kelas menuju beberapa pos yang ditentukan. Di setiap pos itulah peserta kegiatan itu mendapatkan tes wawancara dan pemantapan. Saat menuju pos pertama, Bagus merasakan sesuatu yang agak ganjil. Setiap langkah mereka seakan diikuti oleh seseorang. Awalnya, mereka mengira yang mengikutinya adalah kakak kelas yang berniat mengerjain. Jadi, keduanya masih nampak santai melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di pos pertama dan menjalani tes pertama. Di pos pertama itu, masih belum ada kejanggalan dan dilalui dengan lancar. Namun, saat menuju pos kedua dan selanjutnya, Bagus masih saja merasa ada yang mengikuti mereka berdua, hingga tiba di pos terakhir yang letaknya di bagian belakang sekolah. Sebelum sampai di jembatan merah, tepatnya di belakang warung Bukwar, Bagus dan Tiar dikagetkan oleh suara Hilman yang entah dari mana datangnya. Sudah berada di belakang mereka berdua. Bagus merasa aneh. Pasalnya, sebelum mulai acara, Hilman sudah disuruh istirahat oleh kakak kelas. "Man, lah kamu tadi katanya pusing, ngapain nyusul? Kamu gak bareng sama kakak kelas kesininya?" Hilman menjawab pertanyaan Bagus hanya dengan menggelengkan kepala. Sebenarnya, Tiar pun sudah merasakan keanehan saat itu. Sampai-sampai Tiar menatap Bagus dengan perasaan ngeri dan was-was. Tapi dari balik jembatan, suara kakak kelas terdengar memanggil mereka, diikuti sorotan lampu senter ke arah mereka. "Dek, cepet dek, ingat waktunya." Tak peduli lagi perasaan ngeri yang dirasakan, keduanya diikuti oleh sosok Hilman pun berjalan menghampiri kakak kelas yang memanggil itu. "Kalian bertiga ngapain berdiri di atas jembatan?" Mendengar pertanyaan kakak kelas itu, Bagus dan Tiar agak lega. Pasalnya, berarti kakak kelas pun melihat Hilman yang tiba-tiba menyusul mereka berdua. Di pos terakhir itu, kegiatan melakukan tes dengan kakak kelas secara terpisah. Saat menjalani tes itu, sesekali Bagus mendengar kakak kelas yang menguji Hilman berkata dengan suara keras, "Dek, kamu sebenarnya serius gak sih ikut kegiatan ini?" Bagus sedikit mendengar perkataan kakak kelas itu dengan suara yang agak membentak. "Dari tadi ditanya tidak menjawab, maksud kamu apa?" Mendengar itu, Bagus sempat tertawa kecil, merasa lucu dengan apa yang didengarnya. "Kamu kenapa ketawa-ketawa?" tegur kakak kelas yang sedang menguji Bagus. "Konsen dek, kamu masih bareng kakak di sini. Apa kamu mau gantian sama kakak yang di sana?" Maaf kak, maaf." Sebenarnya Bagus sudah beruntung
karena diuji oleh kakak kelas yang ramah. Tidak seperti temannya Hilman, yang terdengar sering dibentak oleh kakak kelas yang mengujinya. Selain itu, tempat Hilman diuji pun agak tidak nyaman, karena berada di antara ruang perpustakaan dan kelas. Rumor cerita yang sempat ia dengar tentang ruangan kelas yang terbakar di lokasi itu sedikit terlintas di benaknya. Dan akhirnya, ujian di pos terakhir pun selesai. Bagus, Tiar, dan Hilman pun kembali ke area lapangan melewati jembatan merah. Di situ, Bagus mendengar dari belakang suara kakak kelas yang baru saja menguji Hilman menggerutu. Bagus dan Tiar kembali tertawa dengan menahan suaranya agar tidak terdengar oleh kakak kelas. Saat menaiki tangga jembatan merah, Bagus dan Tiar dengan Hilman di belakang mereka terlihat agak buru-buru. Disitulah Bagus kembali merasakan keanehan. Dari posisi Hilman, terdengar langkah kaki yang diseret, yang setiap menginjakan kaki di anak tangga terdengar suara tek, 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 seperti suara gagang sapu yang diseret menyentuh anak tangga. Tiar pun mendengarnya. Karena merasa ngeri, Bagus dan Tiar berlari begitu saja, mengabaikan Hilman yang berada di belakang mereka. Sampailah di depan aula. Bagus dan Tiar dikagetkan oleh dua orang kakak kelas yang menepuk pundak mereka. Dek, kenapa kalian berdua lari?" Nggak apa-apa kak," sahut Bagas dengan suara yang masih agak ngos-ngosan. "Yar, Hilman di mana?" tanya Bagus. Tapi yang menjawab pertanyaan itu justru salah satu dari kakak kelas yang ditemui mereka itu. "Loh, kan temenmu dari tadi di UKS?" "Hah? Enggak kak, barusan Hilman ikut ujian bareng kita di pos terakhir." Mendengar perkataan Bagus, kedua kakak kelas itu merasa heran bercampur ngeri. Keduanya berusaha mengendalikan diri agar tidak panik, menyuruh Bagus dan Tiar segera ke lapangan. Sementara kedua kakak kelas itu dengan tergesa-gesa menemui panitia yang lain dan menyusul rekan yang lainnya ke pos terakhir, mempertanyakan perihal kelompok yang baru saja mendatangi pos mereka. Benar saja, saat itu kakak kelas yang tadi menguji Hilman pun gemeteran dan terkejut tak percaya. Pos terakhir itu pun akhirnya dipindahkan lokasinya ke depan sanggar pramuka untuk mengantisipasi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Cerita ini cukup trending di kalangan siswa sekolah sekitar tahun 2006 sampai 2007. Tentang peserta kegiatan yang bertambah saat acara yang diadakan oleh salah satu organisasi di sekolah. Versi ini aku dengar dari kakak kelas, kalaupun ada versi lain atau mungkin alumni yang saat itu masih menjadi siswa dan yang mengalami kejadian tersebut, mendengar cerita ini silahkan komen untuk memberi konfirmasi. Kisah-kisah misteri yang terjadi di sekolah itu, khususnya di bagian belakang sekolah, bisa jadi berkaitan dengan kejadian kelas yang terbakar dulu. Sosok yang nampak di area belakang memang lebih sering berwujud sosok murid sekolah. Dari yang masih berseragam, berwajah penuh luka bakar, siswa dengan kaki terseret, dan sepengetahuanku, ada juga yang berwujud tengkorak. Sosok lain yang kadang muncul adalah sosok si kecil gundul dari area kamar mandi bawah tangga jembatan merah. Juga sosok Mbak Kun-kun di area samping utara perpustakaan. Aku sendiri, sejak masa sekolah sampai dengan lulus sekolah, sering kali berkunjung ke sekolah. Baik saat siang, sore, bahkan ketika ada kegiatan organisasi saat malam di sekolah. Hampir setiap sudut sekolah sudah menjadi hal biasa bagiku saat itu. Terakhir aku berada di sekolah itu tahun 2012. Setelah itu, aku tidak lagi mengikuti perkembangan cerita di sekolah itu. Kabarnya, bagian belakang sekolah sekarang sudah dirubah menjadi lapangan. Artinya, bangunan kelas-kelas yang terbakar, ruang perpustakaan, lab kimia dan fisika, semua sudah tidak ada lagi di belakang. Dan satu pertanyaanku, kemana perginya sosok Rianti?
Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.